Tutorial pengajuan surat perintah membayar SPM ganti uang persediaan GUP pada aplikasi Sakti. Apa itu uang persediaan? Menurut PMK nomor 190 tahun 2012, uang persediaan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau untuk membayar pengeluaran yang tidak bisa diajukan melalui mekanisme pembayaran langsung atau LS. Setiap Satker mengajukan besaran UP-nya masing-masing, biasanya proporsinya 40 untuk KKP dan 60% untuk UP tunai. RRI Jayapura, besaran UP yang disetujui totalnya adalah 60 juta dengan proporsi 36 juta tunai dan 24 juta KKP. Apa itu ganti uang persediaan? Ganti uang persediaan atau GUP adalah penggantian uang persediaan yang telah dipakai Satker. Untuk mempertanggungjawabkan UP yang dikelola, Satker harus mengajukan GUP nihil. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan surat perintah membayar SPM ganti uang persediaan. Pertama-tama, kita login dulu ke modul operator pembayaran. Pada tahap ini, kita akan menginput biaya di aplikasi Sakti. Setelah berhasil login, kita klik pembayaran, lalu mencatat perintah bayar. Lalu setelah itu kita klik tambah atau rekam di bagian bawah sebelah kiri. Lalu setelah itu kita masukkan tanggal. Di sini kami menggunakan 20 Oktober 2022. Lalu untuk referensi bisa dikosongkan saja. Lalu pilih jenis bayar, UP. Lalu setelah itu kita akan memilih program. Karena ini programnya adalah langganan koran, maka programnya adalah dukungan manajemen. Setelah itu kita memilih aktivitas, lalu klik detail akun belanja, klik tambah, lalu pilih 521111 yaitu belanja keperluan kantor. Di sini kita cari dulu akunnya. Untuk program dapat dilihat pada POK. Lalu setelah itu kita klik pendetailan, kita tambah di bawah rekam, lalu klik kaca pembesar ini untuk kode COA, lalu kita pilih langganan koran. Setelah itu kita masukkan jumlahnya sebesar 770.000. Setelah itu kita klik simpan. Lalu keluar. Setelah itu simpan. Lalu setelah itu kita tinggal mengisikan uraian belanjanya. Untuk langganan koran, kita isikan uraian belanja berupa pembayaran belanja barang langganan koran tahun 2022. Lalu setelah itu kita ke bawah dan klik simpan. Setelah itu kita akan mulai merekam contoh yang kedua, yaitu pembayaran honor jasa profesi. Pertama, kita pilih tanggal seperti tadi, lalu klik UP, lalu sumber dana RM, rupiah murni. Lalu setelah itu kita pilih program, yaitu program penyiaran publik. Sekali lagi, program ini dapat kita lihat pada POK Satker masing-masing. Lalu kita isikan NPWP, kita klik bendahara pengeluaran, lalu kita pilih,
Setelah itu detail akun belanja, kita klik tambah. Kita pilih aktivitas, yaitu BMA, 5145 BMA, honor profesi. Lalu kita pilih data dan informasi publik. Kita dapat melihat kode ini pada POK Satker. Lalu setelah itu, pada detail akun belanja, kita klik tambah. Lalu kita input akun belanja, kita pilih 522151, belanja jasa profesi. Lalu kita klik pendetailan. Kita klik tambah rekam di bawahnya. Lalu klik kaca pembesar untuk masukkan kode akun COA. Lalu kita pilih belanja jasa profesi. Kita harus menyamakan, kita harus memeriksa jumlah biaya yang ingin dibayarkan dengan pagu yang tersedia. Lalu kita pilih OK. Setelah itu masukkan nominalnya sebesar 2.160.000. Lalu klik simpan. Lalu keluar. Simpan. Dan kita isikan uraian belanjanya. Kita isikan di sini pembayaran honor penyiar non-PNS SP Scope bulan September tahun 2022. Lalu kita klik simpan. Lalu ya. Tahap berikutnya adalah kita masuk melalui akun validator untuk lakukan persetujuan terhadap biaya yang sudah diinput tadi. Akun validator di sini adalah akun validator yang dimiliki oleh KPA Satker setempat. Lalu masuk di menu pembayaran, lalu validasi perintah bayar. Oke. Lalu kita pilih perintah bayar yang sudah kita input tadi. Lalu pada validasi perintah bayar, kita isikan status validasinya diisi disetujui. Lalu kita pilih semua perintah bayar yang belum disetujui. Lalu pada kolom di bawahnya isikan tanggal validasi, lalu klik disetujui dan pada keterangannya isikan disetujui oleh KPA. Setelah itu klik simpan. Setelah berhasil, kita pastikan dulu tidak ada data perintah bayar yang belum disetujui yang telah kita input sebelumnya, agar tidak terjadi ketidakcocokan data. Kita harus mencek halaman per halamannya. Jika memang pada penginputan diinput lebih dari satu perintah bayar, maka pastikan semua perintah bayar tersebut sudah divalidasi, tidak ada yang terlewat. Tahapan yang kedua adalah membuat kwitansi. Caranya, masuk melalui operator bendahara, lalu pilih transaksi, lalu pilih membuat kwitansi. Lalu kita klik tambah.
Nah, setelah itu kita cari perintah bayar dengan klik cari. Maka akan muncul dialog pencariannya. Lalu kita pilih perintah bayar yang sudah kita input sebelumnya. Lalu klik simpan. Setelah klik simpan, maka data akan muncul secara otomatis. Kita tinggal menunggu. Sepertinya sudah nampak, kita tinggal mengisi nama penerima uang, jabatan, dan juga tanggal dibayar. Kita pilih tanggal dibayar, di sini tanggal 21 Oktober, lalu kita ketik nama penerima uang. Di sini untuk honor pembayaran penyiar non-PNS bulan September 2022. Nama penerima uang untuk Satker RRI Jayapura SPSCO adalah Monica Manovandu. Lalu untuk jabatan penerima uang bisa kita kosongkan. Lalu klik cara pembayaran yaitu tunai. Maka jumlahnya yaitu 2160 akan muncul secara otomatis. Lalu setelah itu kita simpan. Ya. Setelah itu kita akan menginput contoh yang kedua, yaitu langganan koran. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik tambah. Lalu kita cari nomor perintah bayar dengan cara klik kolom cari. Dan akan muncul pembayaran belanja berupa langganan koran, yaitu 770 jumlahnya. Lalu simpan. Lalu kita akan memilih tanggal kwitansi dibayar. Untuk tanggalnya kita pilih 1 hari setelah penarikan uang, yaitu tanggal 21 Oktober. Kita isi nama penerima uang untuk Satker RRI Jayapura. Nama penerima uang adalah Arifin. Kita klik namanya. Lalu jabatan penerima uang seperti yang tadi bisa kita kosongkan. Cara pembayaran, pilih tunai. Maka akan muncul nominal yang dibayarkan yaitu 770, lalu tinggal kita simpan. Dan pilih ya. Maka kwitansi sudah selesai dibuat. Tahap berikutnya adalah membuat DRPP atau Daftar Rincian Permintaan Bayar. Caranya masuk melalui operator pembayaran, RUH pembayaran, catat ubah SPP. Lalu kita masukkan jenis SPP-nya yaitu 300 UP dan TUP, lalu 310 UP dan GUP, lalu 312 atau GUP. Setelah itu kita klik tambah, lalu ambil data DRPP. Lalu kita pilih KPPN, nomor registernya, cukup pilih yang tertera pada bawah anak panah. Cara penarikan 0, karena ini adalah GUP, sumber dana A. Lalu kita pilih, dan kita cari. Muncul keempat akun ini. Nah, dalam suatu DRPP harus dimasukkan akun-akun yang memiliki program yang sama. Ketiga akun
Ini dipilih karena berada pada program 5145, yaitu pengembangan program siaran. Jadi, dikelompokkan menjadi satu SPP, sehingga dipilih bersamaan. Setelah itu, kita cek lagi. Setelah itu, kita pilih cari supplier. Kita klik, lalu pilih bendahara pengeluaran, lalu kita OK. Setelah itu, kita cek lagi tentang kesesuaian akunnya, apakah sudah sama, berada di 5145 semuanya. Setelah itu kita simpan. Sebelum kita simpan, kita tuliskan dulu uraian pembayaran. Untuk panduan uraian pembayaran ini bisa dilihat pada OMSPAN di daftar SP2D. Lalu kita isikan uraian pembayarannya sesuai daftar SP2D, yaitu penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang tahun 2022. Setelah uraian pembayaran kita isi, lalu kita turun ke bawah dan klik simpan. Dan konfirmasi ya. Lalu, sambil menunggu setelah data tersimpan, maka akan muncul notifikasi seperti di atas. Langkah berikutnya adalah kita akan mencetak SPP sesuai dengan daftar rincian permintaan pembayaran yang telah kita ajukan. Caranya adalah masuk di menu pembayaran, RUH pembayaran, lalu cetak, dan mencetak SPP. Kita klik. Maka akan muncul SPP yang kita ajukan tadi. Lalu berikutnya adalah kita pilih PPK sesuai di satker kita. Lalu kita unduh. Setelah SSP kita unduh, kita lihat apakah sudah terjadi jumlah yang sama sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya, dan juga kita harus mengecek kesesuaian akun yang kita ajukan. Di sini nampak 5145 sebagai akun pengembangan siaran. Jadi sudah sesuai akunnya, berada pada satu akun yang sama dengan jumlah Rp14.622.000. Lalu setelah SSP kita cetak, kita akan meminta validasi dari KPA. Caranya adalah dengan kita masuk melalui akun validator KPA. Setelah itu menu pembayaran dan validasi SPP. Kita klik, maka akan muncul SPP yang kita ajukan tadi. Lalu kita pilih sesuai dengan jumlah dan tanggal yang sesuai. Setelah itu kita klik setuju. Berikut adalah tampilan dari SSP yang sudah kita input dan akhirnya kita ajukan. Pada SSP ini terlihat sudah terjadi kesesuaian akun, yaitu 5145 pada pos-pos yang diajukan. Berikut adalah lampiran dari surat permintaan pembayaran. Ini berisi tentang penjelasan akun-akun pos-pos yang diajukan.
Tahap berikutnya adalah kita akan membuat SPM atau surat perintah membayar. Pertama-tama masuk lewat validator, lalu pilih pembayaran, lalu pilih ADK SPP OTP. Kita klik. Lalu setelah itu kita pilih SPP yang kita ajukan kemarin. Di sini nilainya adalah sebesar 14.622.000. Kita klik. Lalu simpan. Setelah itu, Sakti akan melakukan pengiriman OTP kepada nomor dari validator Satkar. Lalu kita isikan kodenya. Setelah sukses, kita dapat melakukan tahap berikutnya, yaitu kita masuk di operator pembayaran. Lalu pilih modul pembayaran, cetak SPM. Pilih SPM yang kita ajukan. Kita klik, lalu unduh. Lalu kita buka file tersebut. Setelah selesai diunduh, maka di sini nampak jumlahnya yaitu 14.622.000. Lalu kita cetak. Setelah kita cetak, kita akan meminta tanda tangan kepada PPSPM Satkar. Setelah mendapatkan tanda tangan, lalu kita scan dan kita upload ulang di modul Sakti, yaitu modul pembayaran, sama seperti yang tadi. Kita login lagi, lalu masuk, pilih modul pembayaran, cetak, lalu pilih upload dokumen pendukung. Kita klik SPM yang kita ajukan tadi, lalu kita pilih jenis dokumen pendukung, yaitu SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM, lalu klik choose, lalu kita pilih file yang kita simpan dalam komputer kita, sesuai nama yang kita berikan. Lalu open. Lalu kita klik upload. Setelah berhasil, langkah berikutnya adalah masuk melalui akun approver Satkar atau approver PPSPM. Lalu pilih validasi SPM. Kita pilih jumlah SPM yang kita ajukan, yaitu sejumlah Rp14.622.000. Lalu kita setujui. Ya. Setelah proses validasi, berikutnya adalah ADK. Pilih menu ADK SPM OTP. Lalu kita klik SPM yang tadi. Kita lihat jumlahnya sudah sesuai ataukah belum. Lalu kita proses ADK OTP. Setelah selesai dilakukan OTP, maka data otomatis sudah disetujui oleh approver PPSPM. Setelah itu, data akan mulai masuki antrian dari KPPN setempat. Untuk dapat mengecek status dari ADK
SPM yang kita buat, kita dapat memilih menu monitoring. Bila SPM yang diajukan disetujui oleh KPPN, maka dalam beberapa hari kerja akan diterbitkan SP2D, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana. Dengan demikian, dana sudah bisa digunakan oleh Satker. Demikian tutorial ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.